Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan dan pada zaman kemerdekaan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap Meles Lianin, NIM 22110005 10244. Fakultas Ilmu Pendidikan Eksakta dan Keolahragaan. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Mari kita simak materi berikut ini. Perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Yang pertama, perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan olahraga di Indonesia menuju ke model olahraga yang modern sejak dimulai Belanda menduduki Indonesia. Awalnya memang Belanda hanya datang untuk berdagang, namun kemudian hal tersebut berubah dan mulai mempengaruhi tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Dengan didudukinya pemerintah Belanda, membuat lebih sedikit kondisi masyarakat termasuk di bidang olahraga, yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga dimulai sejak Belanda membawa tentara-tentara mereka masuk ke Indonesia. Ada 3 sistem olahraga yang mempengaruhi perkembangan olahraga pada masa penjajahan, yaitu perkembangan olahraga pada masa penjajahan Jerman, Swedia, dan Austria. Yang pertama, sistem olahraga Jerman secara formal pada masa penjajahan diawali pada permulaan abad ke-19 yang diciptakan oleh John Frederick Gutsmuth pada tahun 1959 sampai 1835 di negeri Belanda. Pemahaman menurut Gutsmuth sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman senam harus ada syarat-syarat. Yang berikut, senam harus mempunyai faktor-faktor. Yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Bentuk-bentuk latihan dasar menurut Gutsmuth. Yang pertama, melompat. Kedua, berlari. Ketiga, melempar. Keempat, gulat. 5, memanjat. 6, keseimbangan. Ketujuh, bermain tali. 8, berenang. 9, latihan panca indera. Yaitu itu yang pertama menurut paham Jerman. Masuk pada yang kedua, yaitu perkembangan olahraga menurut paham Swedia. Dibawa oleh perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda yang bernama Dr. H.P. Minkema. Pada tahun 1910 sampai 1920 diadakan khusus untuk guru dan sekolah. Perbedaan sistem Swedia dan Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Titik tolak Jerman kemungkinan gerak, maka Swedia didasarkan pada guna gerak. Sistem olahraga Swedia sebagai berikut. Yang pertama, senam militer. Yang kedua, senam medis. Yang ketiga, senam pedagogis. Dan yang terakhir, senam sistesis. Masuk pada yang ketiga, yaitu perkembangan olahraga paham Austria. Setelah Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918, masuklah sistem Austria yang diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher dan didorong oleh anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkat pada anak-anak atau yang disebut dengan Vom Kindes Us
dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, yaitu normalisasi, pembentukan prestasi, dan seni gerak. Serta setiap pembelajaran dilakukan dengan pendahuluan. Latihan inti yang bertujuan untuk membuat anak tertib pada sistem Austria. Yang pertama, mengedepankan aspek pendidikan. Yang kedua, mengedepankan aspek psikologis. Dan yang ketiga, mengedepankan faktor anatomi, fisiologi, dan kesehatan. Sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama aspek-aspek pedagogis dan psikologis anak. Perkembangan olahraga dan sejarah mempunyai arti dan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia. Itulah perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan. Dan yang berikut kita masuk pada perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Proklamasi Negara Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 merupakan pintu gerbang terbukanya kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa monumental tersebut merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan negara Indonesia tercinta, termasuk babak baru dalam perkembangan olahraga Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda. Di sini kita akan menyimak beberapa peristiwa keolahragaan yang menandai perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Yaitu yang pertama, tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan bidang keolahragaan di sekolah. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi bawah, yaitu Jawatan Pengajaran Masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan dan pengembangan fisik antara lain, yaitu melakukan penyelenggaraan latihan-latihan di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga mempersiapkan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Yang kedua, pada bulan September tahun 1945, Belanda mendampingi tentara sekutu yaitu Inggris masuk Indonesia, terutama Jakarta. Pada waktu itu organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang didampingi oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawirosejoer sebagai ketua harian meluburkan dari bersama-sama Jua Ikukai, pusat olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau yang biasa disingkat PORI. Yang ketiga, pada tahun 1947, PORI mengadakan hubungan dengan Menteri Pengembangan dan Muda Wikana. Berkat bantuan Sekretaris Menteri Dr. Randus Karnadi, PORI dapat mengembangkan organisasinya. Dan yang keempat, di samping upaya peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia, di masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di forum internasional. Pemerintah tidak melepaskan begitu saja usaha kegiatan badan swasta dari masyarakat itu, tetapi secara aktif membantu dan mendorong dengan pembinaan terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade ke-16 di Melbourne.
Melbourne pada tahun 1956. Tiga. Yang kelima, mengingat akan keputusan Asian Games Federation, Dr. Riyatur Azum pada upacara penutupan Asian Games kelima di Jakarta tahun 1962, maka menjadi lebih kuatlah kebenulatan tekad pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan sistem pembinaan olahraga Indonesia. Ketetapan pemerintah ini diambil oleh karena bangsa Indonesia akan lebih kelihatan pamornya di mata dunia internasional apabila penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962 oleh Indonesia dapat berhasil dengan sukses dari segi organisasi maupun prestasi. Hal ini merupakan sebuah momentum yang bersejarah dalam proses transfer ilmu pengetahuan ilmiah dalam pelatihan dari luar ke Indonesia. Dan yang keenam, Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta adalah salah satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga di Indonesia. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintahan serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dan terima kasih.